Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Pranasa Tanjung dari NPM 19143704009. Sini saya akan mereview jurnal mengenai implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah atau Perda. Di sini jurnal terdiri dari 16 halaman. Jurnal ini dibuat oleh Eka N.A.M. Sihombing dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU. Yang kedua, Muhammad Yusrijal Adi Syahputra dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dan jurnal ini dibuat pada volume ke-14 nomor 3 November 2020. Ya, abstraknya penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda di era revolusi industri 4.0 seolah mendapatkan pembenaran guna meminimalisir disharmoni antara peraturan daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, penggunaan kecerdasan buatan tidak dapat serta-merta menggantikan kewenangan organ pembentuk perda secara menyeluruh. Tentunya hal ini masih menimbulkan perdebatan. Permasalahan yang diingat dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam konteks penelitian ini juga akan dilihat apakah penggunaan kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda memiliki pijakan secara teoritis yang diutarakan para ahli maupun basis yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kata kunci yang kita dapat dari jurnal ini yaitu kecerdasan buatan pembentukan peraturan daerah. Masuk ke dalam pendahuluan latar belakang konsep artificial intelligence atau kecerdasan buatan bukan merupakan suatu hal yang benar-benar baru bagi manusia. Konsep ini telah banyak mengilhami kelahiran berbagai film fiksi ilmiah, bahkan kehadiran film Metropolis yang disutradarai Fritz Lang di masa periode Weimar pada tahun 1927 dianggap sebagai film pertama bergenre kecerdasan buatan. Di sini dijelaskan pembuatan atau di dalam perumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah bagaimana implementasi penggunaan AI dalam pembentukan peraturan daerah. Di sini dalam jurnal ini penelitian atau pembuatan aplikasi atau semacam aplikasi atau penggunaan UI ada AI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengurai bagaimana implementasi penggunaan AI dalam pembentukan peraturan daerah. Di sini ada metode penelitian. Pertama, pendekatan. Kedua, metode pengumpulan data. Ini kita mengumpulkan data-data dari dokumen pada perpustakaan pribadi atau perpustakaan kampus dan perusahaan hukum yang terdapat di Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Sini data diambil, kemudian teknik analisa data, kemudian data itu dianalisis. Analisis data merupakan proses pengorganisasian
dan pengurutan data ke dalam kategori-kategori dan satuan. Ini pembahasan, kita masuk ke dalam pembahasan. Perkembangan pemanfaatan kecerdasan buatan. Wacana mengenai industri 4.0 telah diperbincangkan di Jerman, yang merujuk kepada suatu istilah yang diciptakan Hannover Fair 2011 untuk menjelaskan bagaimana revolusi industri ini akan merevolusi pengorganisasian rantai nilai global. Ini ada banyak ya rancangannya, akibat produksi legislasi ini dijelaskan lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI dalam proses pembentukan perda tidak serta-merta dapat menggantikan peran dan fungsi organ membentuk perda. Jadi ya ini tidak sembarangan, karena perda data pun harus valid didapatkan. Kemudian saran yang dapat saya petik dari si jurnal ini ialah baik dan bagus untuk menjadi sebuah rujukan atau tempat review. Dan di jurnal ini bahasa dan pemahaman yang digunakan mudah untuk dimengerti. Dan lebih baiknya ini jurnal bisa dikembangkan lagi bagi kalangan mahasiswa yang lainnya. Ini jurnal bisa dikembangkan kembali karena ya banyak juga kekurangan dalam pembuatan jurnal tersebut. Jurnal ini. Jadi demikian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih kepada para viewers yang telah menonton. Dan video ini tujuan terutama untuk tugas saya, yaitu tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Dan terima kasih kepada semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.